mereka sadar ragu akan membawakan salah satu percobaan pertumbuhan pada kacang hijau. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Olivia. Nama saya Erdis. Nama saya Grevin. Nama saya Bayu. Baik, pada kali ini kami akan membuat percobaan pertumbuhan pada kacang hijau, yang pada kacang hijau itu kita simpan di tempat yang berbeda. Pada botol yang pertama kita akan simpan di luar matahari, dan pada tempat yang kedua kita akan simpan di dalam ruangan atau di tempat yang lebih gelap. Untuk mengetahui pertumbuhan pada kacang hijau, simak video ini ya. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya bernama Olivia Kristiani, dan saya akan membawakan salah satu percobaan pertumbuhan kacang hijau. Jadi, tujuan dari saya membawa percobaan tentang kacang hijau adalah untuk kita bisa mengetahui pertumbuhan kacang hijau mana yang lebih cepat, di tempat yang lebih terang atau di tempat yang lebih gelap. Dan yang kedua, ada teori kajiannya, yaitu teori kajiannya itu adalah tahap perkembangannya itu yang disebut sebagai berkecamuk. Dalam pertumbuhan pada kacang hijau, ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah radikula atau yang disebut sebagai calon akar. Dan yang kedua, ada hipokotil atau yang disebut sebagai batang bagian bawah. Dan yang ketiga, ada yang disebut sebagai kotiledon atau yang disebut sebagai daun pertama yang dihasilkan dari berkecamuk. Jadi teman-teman, untuk kita lebih mengetahui tentang pertumbuhan kacang hijau, mari ikuti langkah-langkahnya ya. Bahan yang kita persiap adalah kacang hijau, kapas dengan 2 botol dengan air. Baik, di sini sudah ada kapas yang sudah kita siapkan. Kapas ini terlebih dahulu kita basahkan. Lalu siapkan 10 butir kacang hijau dan simpan di atas kapas tersebut. Pada botol yang pertama, kita simpan di dalam ruangan yang gelap atau di dalam tempat yang gelap. Pada botol yang kedua, kita simpan di luar ruangan atau yang bisa dikenal oleh cahaya matahari. Pada hari pertama, kita akan cek pertumbuhan dari kacang hijau. Pada botol yang pertama yang disimpan di luar ruangan atau terkena cahaya matahari, kacang hijaunya mulai membelah dan belum menumpukan akar. Sedangkan botol yang kedua yang disimpan di dalam ruangan, kacang hijaunya mulai menumbuhkan akar. Mari kita cek pertumbuhan hari kedua. Pada pertumbuhan yang kedua, pada kacang hijau yang disimpan di luar ruangan, kacang hijaunya mulai menampakkan akar dan mulai mengeluarkan daun. Sedangkan pada pertumbuhan yang kedua, terhadap botol yang disimpan di dalam ruangan, semua kacang hijaunya sudah menumbuhkan akar yang lumayan besar. Mari kita cek pertumbuhan pada hari ketiga. Pada hari ketiga pertumbuhan pada kacang hijau yang disimpan di luar ruangan, hampir sebagian kacang hijau sudah menumbuhkan daun dan memiliki ukuran yang lumayan tinggi. Tetapi tidak semua kacang hijau ukurannya sama. Pada botol yang kedua yang disimpan di dalam ruangan, hampir sebagian kacang hijaunya sudah memiliki daun dan memiliki ukuran yang lumayan tinggi, dan semua kacang hijau yang ada di dalamnya ukurannya lumayan sama. perbedaan antara kedua tersebut. Buktinya adalah pada botol yang disimpan di luar ruangan atau terkena cahaya matahari,
Ia dapat melakukan fotosintesis karena dibantu oleh cahaya matahari. Dibandingkan dengan botol yang disimpan di dalam ruangan, ia tidak dapat bisa melakukan pertumbuhan dengan baik karena tidak ada cahaya matahari yang dapat melakukan fotosintesis. Jadi, pertumbuhan kacang hijau yang lebih baik adalah di tempat yang terang atau langsung kena cahaya matahari. Dan pada tempat yang gelap atau di dalam ruangan, pertumbuhannya tidak bagus. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Dadah.